Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan bacaan kita yang merujuk pada kitab Mukhtasarul Fiqhi Al-Islami, Mukhtasarul Fiqhi Al-Islami fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita masuk ke halaman 45. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, biidnihi ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita mempelajari poin yang pertama tentang beriman kepada Allah, yang ada 4 perkara. Yaitu perkara yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada Allah, ya, akan Allah itu Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, yang tidak ada sekutu baginya. 6. Kita masuk. Ats-tsani al-imanu bi anna Allah huwar rabbu wahdahu la syarikalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, al-imanu bi anna Allah huwar rabbu wahdahu la syarikalah. Itu beriman bahwasannya Allah lah dia yang ar-rabb, dialah pencipta, dialah pemilik, dan dialah pengatur. Wahdahu, hanya dia saja, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amr. Dan Rabb maknanya adalah yang memiliki penciptaan, al-mulk wal amr. Yaitu dialah yang menciptakan, dialah yang merajai, yang memiliki dan segala urusan. Dialah Allahu Jalla fi'ula. Fala khaliqa illallah, dan tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illallah, dan tidak ada yang merajai, tidak ada raja kecuali Allah. Wal amru kulluhu lillahi wahdah. Dan semua urusan itu hanya milik Allah semata. Wal khalqu khalquhu, dan ciptaan itu adalah ciptaannya, hanya Allah yang memilikinya. Wal mulku mulkuhu, dan raja itulah rajanya. Wal amru amruhu, urusan adalah urusannya. Wal azizur rahim, dia maha perkasa lagi maha penyayang. Wal ghaniyul hamid, dialah yang maha al-ghani, ya, tidak membutuhkan apapun, ya, maha kaya. Al-hamid, maha terpuji. Yarhamu idzasturhima, dialah yang akan merahmati apabila dia dimintai kasih sayang. Dia akan merahmati, memberikan kasih sayang apabila diminta kasih sayang kepadanya. Wa yaghfiru idzastughfira, dialah yang akan mengampuni apabila dia diminta ampun. Wa yu'ti idza su'ila, dan dialah yang akan memberi apabila diminta. Yujibu idza du'i, dia akan menjawab apabila dimintai doa, ya, akan mengijabahkan doanya apabila dia meminta doa. Hayyun qayyum, dialah yang maha hidup, maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah itu tersentuh pun sinatun wala naum, itu yang namanya ngantuk dan tidur tidak ada pada diri Allah Jalla fi'ula. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tahuilah bahwasan miliknya lah penciptaan dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, ya, maha suci Allahu, tabarakallahu rabbul alamin, yaitu Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Al-A'raf ayat 54. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, dan baginya bagi Allah lah kerajaan di langit dan bumi ini dan apa yang ada di keduanya, yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
Fana'lamu wa natayaqqanu, dan kita ketahui dan kita meyakini Allah Azza wa Jalla khalaqal mahlukat, dialah yang menciptakan segala seluruh makhluk, wa aujadal mawjudat, dan mengadakan sesuatu yang ada, wa sawwaral kainat, dan membentuk segala sesuatu yang ada dibentuk di dunia ini, di bumi ini, wa khalaqal arda was samawat, dan dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan langit-langit. Khalaqas syamsa wal qamar, dialah menciptakan matahari dan menciptakan bulan. Wa khalaqal laila wan nahar, menciptakan malam dan siang. Wal ma'a wan nabat, yaitu air dan tumbuh-tumbuhan. Wal insana wal hayawan, manusia dan hewan-hewan. Wal jibala wal bihar, gunung-gunung dan laut-laut. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, dan dialah Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menetapkan sesuai dengan takdirnya. Khalaqallahu kulla syai'in biqudratihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Laisa lahu wazirun wala musirun wala mu'in. Tidak ada bagi Allah itu menteri, ya, tidak ada penasihat dan tidak ada penolong, hanya Allah semata. Subhanahu huwal wahidul qahhar, dialah yang maha esa, al-qahhar, yang maha al-qahhar. Istawa 'alal arsy bi qudratihi, dia yang bersemayam di atas ars dengan kekuasaannya, dengan kudrahnya, dengan sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang ada pada diri Allah. Dialah yang bersemayam di atas ars sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Wadahal arda bimasyiatihi, dan menghamparkan bumi dengan dengan kehendaknya. Khalaqal khalaiqa bi iradatihi, menciptakan semua ciptaan, menciptakan segala makhluk dengan keinginannya, iradahnya. Wa qahhara li ibada bi quwwatihi, dan memaksakan hamba-hambanya dengan kekuatannya. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabbnya di bagian belahan timur dan belahan barat. La ilaha illallah, la ilaha illahu wal hayyul qayyum, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa na'lamu wa natayakkan, dan kita mengetahui dan meyakini Allah Subhanahu qadirun ala kulli syai', dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Malikun li kulli syai', raja, menguasai atas segala sesuatu. Alimun bi kulli syai', mengetahui segala sesuatu. Qahirun fauqa kulli syai', dan Dia maha kuasa perkasa di atas segala sesuatu. Khada'atil a'naqu li idmatih, ya, segala sesuatu akan tunduk dengan keagungannya. Wa khasa'atil aswatu li hibatih, dan akan tunduk semua itu suara-suara dengan karena kewibawaannya. Wa dhallal aqwiya'u li quwwati, segala yang merasa kuat, makhluk yang merasa kuat akan tunduk, akan hina dengan kekuatannya. La tudrikuhul absar, penglihatan tidak bisa meraihnya. Walakin wa huwa yudrikul absar, dan dialah yang bisa meraih itu penglihatan tersebut. Wa huwal latiful khabir, dia yang maha lembut yang lagi maha mengetahui. Yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Dia kehendaki. Yahkumu ma yurid, menghukumi apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, sungguhnya segala urusan apabila Dia Allah menginginkan sesuatu, cukup Dia mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah Dia. Ya'lamu subhanahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al, dialah alimul ghaibi wasyahada al kabirul muta'al, dialah yang mengetahui yang gaib, yang tidak nampak maupun yang nampak. Al kabirul muta'al, Dia yang maha besar al muta'al, yang maha luhur, yang maha tinggi. Ya'lamu mathaqilal jibal, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi perut gunung-gunung tersebut. Ya'lamu makailal bihar, mengetahui isi-isi yang ada dalam al-bihar, dalam laut. Ya'lamu adada qitaral amtar, mengetahui jumlah-jumlah turunnya hujan. Ya'lamu adada warqal asjar, mengetahui jumlah-jumlah daun-daunnya pohon. Wa adada daratil rimal, dan mengetahui bagaimana butir-butiran pasir. Dialah Allah mengetahui semua. Ya'lamu ma adlama alaihi al-lail wa asraqa alaihi an-nahar, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada pada malam hari walaupun gelap. Kegelapan di malam hari Dia Allah mengetahui. Dan siangnya asyraka alaihin nahar, di waktu siang hari dengan
cahayanya Allah mengetahui semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi was sama mafatihul ghaibi, dan bagi di sisinya lah ya kunci-kunci gaib, kunci-kunci yang gaib ya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia yang mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa-apa yang jatuh dari daun illa ya'lamuha, pasti dialah yang mengetahui. Wala habbatin fi dhulumat, dan apa-apa biji-biji yang ada dalam kegelapan bumi. Wala ratabin, tidak ada yang kering, wala yabisin yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali ada dalam ketetapan yang nyata, kitab yang nyata. Wa na'lamu wa natayaqanu anna Allah jalla jalaluhu kulla yaumin huwa fi sya'n, dan kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah jalla jalaluhu setiap hari itu dalam urusannya Allah jalla fi ula. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan tidak akan samar atasnya tidak akan samar ya pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Yudabbirul amr, dia mengurus segala urusan. Wa yursilur riyah, dia yang mengirim angin-angin. Wa yunzilul ghaith, dan menurunkan air hujan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dia menghidupkan bumi setelah matinya bumi tersebut. Ya izzu may yasha, dia bisa memberikan kekuatan pada siapa yang dia kehendaki. Wa yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa yu'ti wa yamna, dialah yang bisa memberi dan dialah yang bisa mencegah. Wa yada'u wa yarfa, dia bisa merendahkan dan bisa mengangkat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang maha awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Ini adalah semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Huwa bikulli syai'in alim, dan segala sesuatu dia ketahui semua. Dialah Allahu jalla fi ula, dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wa na'lamu wa natayaqanu anna khazainas samawati wal ard kulluha lillah, dan kita mengetahui dan meyakini apapun pembendarahan yang ada di langit, apapun pembendarahan yang ada di bumi, semuanya hanya milik Allah. Wa kullu syai'in fil wujudi fahazainuhu indallah, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bumi ini, pembendaraannya hanya milik Allah. Hazainul miyah, baik pun dari langit, baik pun dari air-air, semuanya milik Allah. An-nabat, hazainun nabat, pepohonan hanya milik Allah. Hazainul hawa, pemendaharan itu angin-angin hanya milik Allah. Hazainul ma'dan, yaitu isi-isi perut yang ada di bumi, tambang apa semua hanya milik Allah. Hazainus siha, kesehatan hanya milik Allah. Hazainul amn, keamanan hanya milik Allah. Hazainul naim, kenikmatan hanya milik Allah. Hazainul adab, dan siksa serta adab itu hanya milik Allah. Hazainul rahmah, kasih sayang itu hanya milik Allah. Hazainul hidayah, dan hidayah apapun petunjuk hanya milik Allah. Hazainul quwwah, kekuatan hanya milik Allah. Hazainul izzah, keperkasaan hanya milik Allah. Kullu hadhil khazain, segala sesuatu pemendaharaan tersebut, wa ghairu selainnya, indallah, semuanya hanya milik Allah. Wa biyadillahi wahdah, dan itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada siapapun yang memiliki kecuali hanya Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainu, dan tidaklah sesuatu itu kecuali di sisinya lah pembendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami menurunkan kecuali dengan takdir, kadar yang sudah ditentukan. Wa idza alimna dzalik, dan apabila kita sudah ketahui itu semua, wa tayakkanna ala qudratillah, kita meyakini kekuatan Allah, idmatillah, keagungan Allah, wa quwwatillah, kekuatan Allah, wa kibriyaillah, bagaimana kemahaperkasaannya Allah ya, kemahabesarannya Allah, wa ilmillah, ilmunya Allah, wa khazainillah, pembendarannya Allah, wa rahmatillah, kasih sayangnya Allah, wa wahdaniyatillah, dan keesaannya Allah. Apa yang akan terjadi ikhwani fillah? Akhbalatil qulubu ilaih, maka hati-hati yang ada seluruh makhluk ini akan menerima tunduk kepadanya. Wa in syarahatis suduru li ibadati, dan hati dan dada-dadanya, hati-hatinya itu akan lapang untuk beribadah kepadanya. Wa in qadatil jawarihu li taati, dan akan tunduk semua anggota badan untuk mentaatinya. Wa li hajatil alsinu bi dzikrihi, dan semua lisan
lisan-lisan yang ada pada makhluk itu akan mudah untuk mengingatnya. Ta'ziman wa takbiran, dengan pengagungan, pembesaran hanya kepada Allah. Tasbihan wa tahmidan, itu memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah meyakini dan mengetahui semua itu hanya milik Allah Jalla fi'ula. Fala tas'alu illa iya, maka tidak boleh kalian meminta, kata pengarang kitab ini, tidak boleh meminta sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Wala tasta'in illa bih, dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Wala tatawakkal illa alaih, dan tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala takhafu illa minhu, dan tidak boleh kita takut kecuali kepada Allah. Wala ta'budu illa iya, dan kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu adalah Allahu Rabb kalian semua. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, fa'buduh, dialah yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan segala sesuatu dialah perwakilannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 102. Semoga bermanfaat ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimaniallah wa iyyakum. Pada kesempatan ini alhamdulillah sudah kita memahami apa makna Rabb, rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur semua alam semesta ini. Dengan mengetahui itu semua, kita meyakini bahwa tunduklah diri kita, hati kita, amalan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ikhwani wa akhwati fillah. Bacaan kita pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan di poin yang ketiga insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa tunduk kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menjaga kita sampai bertemu dengannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.